Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kaya, Maha Memberi, Maha Luas rezekinya. Syalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemimpin umat dan teladan terbaik sepanjang zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana seorang Nabi bisa memiliki kekayaan luar biasa? Bukan hanya emas dan perak, tapi juga angin, jin, dan kerajaan yang tak tertandingi. Siapa lagi kalau bukan Nabi Sulaiman alaihissalam? Beliau bukan sekadar kaya, tapi kekayaannya adalah hasil dari doa yang sangat dahsyat. Doa inilah yang menjadi kunci rezeki tanpa batas. Hari ini, kita akan membongkar rahasia besar itu dan bagaimana kita bisa mengamalkannya agar hidup kita juga diberkahi kekayaan dunia dan akhirat. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu nabi besar dari Bani Israel, putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan kecerdasan luar biasa, keadilan yang tajam, serta kematangan dalam mengambil keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya bukan hanya sebagai penerus ayahnya, tetapi juga sebagai pemimpin besar dengan amanah kekuasaan dan kekayaan yang belum pernah dimiliki oleh siapapun di muka bumi. Dalam Al-Quran Surat Syad ayat 35 tercatat satu doa dahsyat yang menjadi titik awal dari semua anugerah luar biasa itu. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi ighfir li wahab li mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi. Doa ini bukan sekadar permintaan materi, tetapi permohonan atas keistimewaan dari Allah, disertai permintaan ampun sebagai pembuka pintu rezeki. Permintaan Nabi Sulaiman bukan permintaan serakah, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Ia memohon kerajaan luar biasa agar bisa digunakan untuk menegakkan keadilan, membimbing umat, dan menunjukkan keagungan kekuasaan Allah melalui tanda-tanda kebesaran yang nyata. Dan Allah dengan kemurahannya mengabulkan doa ini sepenuhnya. Kekayaan Nabi Sulaiman bukan hanya berupa harta benda fisik seperti emas, perak, dan permata. Beliau diberikan kerajaan luas dan pengaruh tak tertandingi. Bangsa manusia dan bangsa jin tunduk pada perintahnya. Para jin bahkan bekerja di bawah kendalinya untuk membangun istana megah, membuat perhiasan, hingga menyelam ke dasar laut mengambil mutiara. Salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman adalah kendali atas angin, yang dengan izin Allah bisa membawa singgasananya dari satu tempat ke tempat lain hanya dalam sekejap. Ini adalah bentuk kendaraan supranatural yang jauh melampaui teknologi modern manapun. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa angin membawa Sulaiman ke tempat yang dia kehendaki dengan lembut dan cepat. Bahkan binatang-binatang tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ia mampu memahami bahasa semut, burung, dan makhluk lainnya. Dalam Al-Quran Surat An-Naml diceritakan bagaimana beliau berbicara dengan burung hudhud dan memahami percakapan semut. Ini bukan hanya mukjizat, tapi juga bentuk kepemimpinan atas seluruh makhluk. Bukan manusia saja. Harta kekayaan Nabi Sulaiman melimpah ruah hingga sulit dihitung. Bangunan megah, istana dari kaca yang tembus pandang, singgasana Ratu Balqis yang dibawa hanya dalam sekejap, semuanya menunjukkan kemegahan yang Allah titipkan kepada beliau. Namun, semua itu tidak menjadikan Sulaiman sombong. Beliau tetap tunduk, bersyukur, dan menyandarkan semuanya hanya kepada Allah yang Maha Memberi. Kekuasaan yang meliputi langit dan bumi, serta ketaatan makhluk gaib, tidak menjadikan Nabi Sulaiman lalai dari ibadah. Bahkan beliau berdoa agar tidak diberikan kekuasaan yang diwariskan kepada siapapun setelahnya, agar manusia tahu bahwa kekuasaan mutlak hanyalah milik Allah, dan beliau hanya hamba yang dititipi untuk menunjukkan keagungannya. Inilah gambaran kekayaan sejati, kekayaan yang tidak hanya mencakup materi, tapi juga kekuasaan, pengaruh, dan mukjizat dari Allah.
Kekayaan Nabi Sulaiman adalah kekayaan paripurna, kombinasi antara dunia dan akhirat, antara kehebatan lahir dan ketaatan batin. Dan hingga hari kiamat, tidak ada satupun yang akan memiliki kerajaan sehebat Nabi Sulaiman. Karena itu adalah jawaban dari doa eksklusif kepada Al-Wahhab, Zat yang Maha Memberi tanpa batas. Doa Nabi Sulaiman alaihi salam adalah salah satu doa paling dahsyat dalam sejarah kenabian. Bukan sekadar untaian kata permohonan, tapi ia merupakan gabungan antara kerendahan hati, kecerdasan spiritual, dan keyakinan yang bulat kepada kemurahan Allah. Doa ini singkat, namun mengandung kedalaman makna yang membuka rahasia rezeki tak terbatas. Dalam Al-Quran, doa ini diabadikan sebagai warisan langit untuk siapa saja yang ingin belajar tentang hakikat meminta kepada Allah. Mari kita renungkan kembali doa tersebut. Rabbi ighfir li wahab li mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi. Kalimat ini bukan sekadar ucapan, tapi doa yang dipanjatkan dari hati seorang hamba yang tahu bagaimana cara mengetuk pintu langit. Bagian pertama, Rabbi ighfirli, menunjukkan bahwa ampunan adalah pintu rezeki yang pertama. Nabi Sulaiman tidak langsung meminta harta atau kerajaan, tapi memulai dengan taubat dan pengakuan atas kelemahan diri. Inilah pelajaran besar bagi kita. Jangan berharap kekayaan sebelum membersihkan hati dan dosa. Istighfar adalah fondasi pembuka kelapangan. Sebagaimana juga diajarkan Nabi Nuh dalam surat Nuh ayat 10-12, bahwa dengan memohon ampun, Allah akan menurunkan hujan, memperbanyak rezeki, dan memberi anak keturunan. Lalu bagian kedua, wahab limulkan, adalah permintaan atas pemberian, bukan hasil semata. Kata wahab berarti hadiah yang murni dari Allah. Nabi Sulaiman mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan semata hasil kerja keras, tapi limpahan kasih sayang dari Allah yang disertai ridhanya. Doa ini menanamkan kesadaran bahwa kekayaan tanpa berkah hanyalah fata morgana, dan yang benar-benar memberi adalah Allah semata. Selanjutnya, la yambaghi li ahadin. Min ba'di mengandung makna keyakinan atas keunikan dan keistimewaan. Ini adalah bentuk kesungguhan dan kedalaman doa seorang nabi. Beliau tidak meminta kekayaan biasa, tapi kekuasaan yang tak tertandingi oleh siapapun setelahnya. Hal ini menunjukkan betapa besar harapan Nabi Sulaiman dan betapa yakinnya ia bahwa Allah mampu mewujudkan apapun, bahkan yang tampak mustahil bagi manusia. Penutupnya, innaka antal wahhab, adalah pernyataan iman. Dengan menyebut Engkaulah yang Maha Pemberi, Nabi Sulaiman menutup doanya dengan penuh pengharapan dan keyakinan mutlak bahwa semua hanya bisa terjadi atas kehendak Allah. Ia tidak menyandarkan pada usaha pribadi, status kenabian, atau kecerdasan, tetapi pada sifat Allah yang Maha Memberi tanpa batas dan tanpa pamrih. Doa ini adalah simbol dari keseimbangan antara harapan tinggi dan kerendahan hati. Nabi Sulaiman tidak malu meminta sesuatu yang luar biasa besar, namun ia juga merendahkan dirinya terlebih dahulu di hadapan Allah. Itulah mengapa doa ini dikabulkan secara total oleh Allah. Ia bukan hanya menerima kekayaan, tapi juga kemuliaan, kekuasaan, dan penghormatan dari seluruh makhluk manusia, jin, bahkan hewan dan angin. Rahasia terbesar dari doa ini bukan hanya pada lafaznya, tetapi pada niat dan keyakinan di baliknya. Doa tanpa keyakinan hanyalah gerakan lisan, tapi doa dengan hati yang yakin, jiwa yang berserah, dan harapan yang total akan mengguncang langit dan menarik rahmat Allah turun ke bumi. Oleh karena itu, saat kita mengamalkan doa Nabi Sulaiman ini, kita harus benar-benar yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar, bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun. Kesimpulannya,
Doa Nabi Sulaiman mengajarkan kita 3 hal utama. Mulailah dengan taubat, mintalah dengan keyakinan, dan sandarkanlah segala harapan hanya kepada Allah. Jika kita mengamalkan doa ini dengan istiqamah, penuh harap dan bersih dari kesombongan, maka insya Allah rezeki yang luas, berkah, dan tak terduga akan datang. Bukan hanya dalam bentuk uang atau harta, tapi dalam bentuk keberkahan hidup, kebahagiaan batin, dan kemuliaan yang hakiki. Para ulama dan wali Allah sejak dulu telah meneliti dan mengamalkan doa-doa yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa, termasuk doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang singkat namun penuh makna. Salah satu amalan yang mereka ajarkan adalah membaca doa tersebut sebanyak 1000 kali dalam kondisi dan waktu-waktu yang sangat mustajab, agar doa tersebut bisa benar-benar membuka pintu-pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup. Waktu-waktu mustajab, untuk melafalkan doa ini sangat diperhatikan para ahli hikmah dan para salaf. Salah satunya adalah setelah salat tahajud, saat jiwa manusia paling tenang dan Allah sangat dekat dengan hambanya. Pada sepertiga malam terakhir, doa dan permohonan yang dipanjatkan dengan khusyuk sangat mungkin dikabulkan oleh Allah. Selain itu, waktu terbaik lainnya adalah di hari Jumat atau malam Jumat. Hari yang penuh keberkahan ini adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa, istighfar, dan amalan-amalan syolih. Nabi Muhammad bahkan bersabda bahwa ada satu waktu di hari Jumat yang jika seorang hamba berdoa pada waktu tersebut, maka doanya pasti dikabulkan. Saat dalam kondisi sujud terakhir sholat sunnah, misalnya sholat hajat atau tahajud, adalah momen sangat istimewa untuk memanjatkan doa. Sujud adalah posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah, di mana doa-doa tidak akan tertolak. Menggabungkan amalan ini dengan bacaan doa Nabi Sulaiman akan semakin menguatkan energi spiritualnya. Adapun tata cara amalan ini sangat sederhana namun penuh khidmat. Pertama, kita dianjurkan berwudu terlebih dahulu untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Setelah itu, melaksanakan sholat sunnah minimal 2 rakaat, bisa sholat tahajud, sholat hajat, atau sholat duha sesuai kemampuan dan kondisi. Setelah sholat, duduk dengan tenang dan mulai membaca doa Nabi Sulaiman. Rabbi ighfirli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, innaka antal wahhab, sebanyak 1000 kali. Membaca dengan penuh keyakinan dan harapan akan membuat hati lebih tenang dan doa lebih mudah terkabul. Bagi yang belum mampu membaca langsung 1000 kali sekaligus, amalan ini bisa dibagi-bagi secara bertahap. Misalnya membaca 100 kali setelah setiap sholat fardu, sehingga dalam 5 waktu sholat sehari sudah terkumpul 500 kali. Sisanya bisa dilanjutkan saat malam menjelang tidur atau waktu-waktu luang lainnya. Banyak yang telah mengamalkan metode ini dengan istiqomah dan merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Ada yang melaporkan hutang mereka lunas tanpa beban, usaha yang semula sulit berkembang tiba-tiba maju pesat, bahkan karir dan kedudukan mereka meningkat secara signifikan tanpa disangka-sangka. Inilah keajaiban doa Nabi Sulaiman yang dahsyat, di mana kesungguhan, istiqomah, dan keyakinan menjadi kunci utama membuka pintu rezeki tanpa batas. Jangan ragu untuk memulai amalan ini hari ini, karena dengan izin Allah, rezeki yang luas dan berkah akan mengalir ke dalam kehidupan kita secara bertahap dan luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kita terjebak dalam pemahaman bahwa rezeki itu hanya sebatas uang atau harta benda. Padahal hakikat rezeki jauh lebih luas dan bermakna. Allah, sebagai Maha Pemberi, menurunkan rezeki dalam berbagai bentuk yang mungkin tidak selalu kita sadari. Maka, ketika kita memohon rezeki, kita harus membuka hati untuk menerima segala bentuk karunia darinya. Salah satu bentuk rezeki yang sangat berharga adalah kesehatan yang prima. Tanpa kesehatan, segala nikmat dan harta dunia menjadi sulit dinikmati.
Sehat adalah modal utama agar kita bisa beraktivitas, beribadah, dan berjuang untuk mencapai tujuan hidup. Doa yang kita panjatkan hendaknya juga mencakup permohonan agar Allah senantiasa menjaga kesehatan kita dan keluarga. Selain kesehatan, Allah juga memberikan rezeki berupa anak-anak yang saleh dan salihah. Anak-anak yang berakhlak mulia dan taat kepada Allah adalah sumber kebahagiaan dan keberkahan dalam rumah tangga. Mereka menjadi penyejuk hati dan penerus amal kebaikan kita di dunia dan akhirat. Rezeki juga hadir dalam bentuk pasangan yang mendukung, yang saling menguatkan dalam kebaikan, dan menghadirkan kedamaian dalam rumah tangga. Memiliki pasangan yang seiman dan sabar adalah anugerah besar yang Allah karuniakan untuk menuntun kita pada ridha-Nya. Tidak kalah penting, waktu yang berkah juga merupakan rezeki yang tak ternilai. Dengan waktu yang dikelola dengan baik, kita dapat memaksimalkan ibadah, pekerjaan, dan aktivitas positif lain yang mendatangkan pahala serta keberkahan hidup. Allah mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktu adalah modal utama dalam meraih sukses dunia dan akhirat. Allah juga memberikan ilmu yang bermanfaat sebagai rezeki yang memperkaya jiwa dan membuka jalan untuk keberhasilan di dunia dan akhirat. Ilmu menjadikan kita mampu memahami hikmah kehidupan dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Bahkan, rezeki bisa datang dalam bentuk pintu-pintu bisnis dan peluang usaha yang tak disangka-sangka. Kadang kita mendapatkan kemudahan dan kesempatan dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya, sebagai manifestasi dari rahmat Allah yang maha luas. Saudaraku, Allah maha tahu bentuk rezeki terbaik yang kita perlukan. Jika kita istiqamah membaca doa Nabi Sulaiman dengan penuh keyakinan, insya Allah, Allah akan melapangkan rezeki kita dalam segala bentuk, memberikan kecerdasan dan hikmah, menjauhkan kita dari kefakiran dan musibah, serta menjadikan kita sumber manfaat bagi orang lain. Inilah rahasia rezeki tanpa batas yang meliputi dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kita terbatas dalam pandangan bahwa rezeki hanyalah berupa uang atau materi semata. Padahal, hakikat rezeki yang Allah berikan jauh lebih luas dan beragam. Rezeki adalah segala bentuk nikmat dan karunia yang Allah titipkan kepada kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Oleh sebab itu, penting bagi kita membuka hati dan pikiran agar dapat mensyukuri rezeki dalam berbagai wujud. Salah satu rezeki terbesar yang sering terlupakan adalah kesehatan yang prima. Dengan kesehatan, kita dapat menjalani hidup, beribadah, dan beramal dengan optimal. Bahkan harta sebanyak apapun tidak berarti jika tubuh dan jiwa kita lemah. Allah memberikan kesehatan sebagai modal utama dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat. Selain kesehatan, Allah juga menganugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah sebagai rezeki yang penuh keberkahan. Anak-anak yang taat dan berakhlak mulia adalah penyejuk hati dan investasi amal jariah bagi kita di akhirat. Mereka adalah penerus dakwah dan amal kebaikan, serta sumber kebahagiaan keluarga yang tidak ternilai harganya. Rezeki juga datang dalam bentuk pasangan hidup yang mendukung dan menyemangati kita untuk menjadi lebih baik. Pasangan yang saling menguatkan, saling mendoakan, dan menjaga kerukunan adalah anugerah yang sangat berharga. Pasangan yang seiman akan membantu kita tetap teguh di jalan Allah, sehingga hidup menjadi penuh berkah dan ketentraman. Waktu yang berkah adalah rezeki yang tidak kalah pentingnya. Dengan waktu yang teratur dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, kita bisa meningkatkan menambah ilmu kita dan memperbaiki ibadah kita. Allah mengingatkan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktu yang baik akan melahirkan hasil yang baik pula, dunia dan akhirat. Ilmu yang bermanfaat juga merupakan rezeki yang sangat berharga. Ilmu membuka cakrawala pikiran, memperkuat iman, dan memberi kemampuan untuk berkontribusi positif bagi sesama. Dengan ilmu, kita mampu mengenali hikmah kehidupan dan menjauhkan diri dari kebodohan serta kesesatan. Tidak kalah penting,
Pintu-pintu rezeki berupa peluang bisnis dan jalan penghidupan yang tidak disangka-sangka juga diberikan Allah. Kadang datang dari arah yang tidak kita duga, membuka pintu rezeki yang melimpah dan berkelanjutan. Ini semua adalah bukti kebesaran Allah yang mengatur dan melimpahkan rezeki sesuai hikmah dan kebutuhan kita. Saudara-saudariku, Allah Maha tahu bentuk rezeki terbaik yang kita butuhkan. Jika kita istiqamah membaca doa Nabi Sulaiman dengan penuh keyakinan dan tawakal, insya Allah Allah akan melapangkan rezeki kita, memberi kecerdasan dan hikmah, menjauhkan kita dari kefakiran dan musibah, serta menjadikan kita sumber manfaat bagi sesama. Inilah rahasia rezeki tanpa batas, bukan sekadar uang, tapi keberkahan hidup yang menyeluruh.